cerita fantasi yang dibaca ya. Yang kedua, tujuannya yaitu menentukan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Yang ketiga yaitu menelaah jenis teks cerita fantasi. Dan selanjutnya meringkas teks cerita fantasi, dan yang terakhir yaitu menceritakan kembali isi cerita teks fantasi yang dibaca. Paham sudah? Paham. Sekarang Ibu akan membagi siswa di kelas ini menjadi 2 kelompok. Silakan kalian menyiapkan lembaran kertasnya, pulpennya untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Si kancil mencuri timun. Si kancil dan si monyet adalah hewan yang paling cerdik di hutan. Mereka sama-sama pandai mencuri. Keahlian mereka mencuri timun di kebun. Si kancil memiliki sifat yang senang membantu dan memiliki banyak teman karena sifatnya yang baik. Tapi si monyet memiliki teman yang tidak banyak karena terkadang monyet bisa menjadi sangat licik karena keserakahannya. Suatu hari, si monyet mencari si kancil karena ingin membuktikan pada penghuni hutan bahwa monyetlah binatang yang paling pintar dan cerdik mengalahkan si kancil. Setelah menemui si kancil, si monyet berbohong bahwa ia memiliki kebun timun yang sudah panen dengan berlimpah ruah sampai si monyet bingung menghabiskannya. Lalu miliknya, si monyet mempersilahkan si kancil untuk memakan timun sampai sekenyang-kenyangnya. Monyet yang sengaja menjebak si kancil agar tertangkap Pak Tani saat itu tidak makan terlalu banyak karena takut kekenyangan dan tidak gesit saat harus melarikan diri. Kegiatan mencuri timun di kebun Pak Tani berlangsung hampir setiap hari tanpa disadari oleh si kancil bahwa itu adalah jebakan si monyet. Dan akhirnya si monyet pun terlena karena selama ini dia berpikir Pak Tani tidak pernah mengetahui aksi pencurian mereka tersebut. Ternyata salah besar. Pak Tani selama ini memperhatikan dan mencari kelemahan si kancil dan si monyet itu. Pak Tani merasa sangat kesal dan marah karena hasil panennya semakin berkurang. Dan Pak Tani juga takut nanti akan datang lagi hewan-hewan yang lain untuk mencuri hasil panennya. Pak Tani sudah menyiapkan beberapa cara. Salah satunya, Pak Tani membuat anak panah yang diberi obat tidur. Sehingga bila anak panah itu menembus badan si kancil dan si monyet, mereka akan jatuh pingsan lalu tertidur. Suatu hari, Pak Tani dengan segala persiapannya bersembunyi di balik gubuk kecil di bawah pohon menunggu kedatangan si kancil dan si monyet. Seperti biasa, mereka berdua datang dan langsung melahap timun yang banyak tanpa curiga. Si kancil dan monyet makan sekenyang-kenyangnya sampai mereka merasa ngantuk karena kekenyangan. Saat mereka hampir tertidur, Pak Tani tiba-tiba datang mendekat sambil membawa panah yang sudah dilumuri obat tidur. Si kancil dan si monyet langsung berlari karena perut si monyet penuh sesak kekenyangan timun. Si monyet menjadi lambat bergelantungan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dengan mudah, Pak Tani memanah si monyet dan akhirnya si monyet terjatuh dan tertangkap bersama dengan niat jahatnya terhadap si kancil yang ternyata lebih gesit darinya yang saat itu sudah melarikan diri ke hutan. Menjelaskan unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca, menentukan kaidah kebahasaan, dan menelaah jenis cerita fantasi. Nah, itu
Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Baik, Ustazah kasih waktu 10 menit untuk pembahasannya. Silakan diskusi sama kelompok kalian. Sudah ya? Kita cukupkan waktunya. Sekarang dua kelompok ini cari siapa anggota kelompoknya yang bisa mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ya, silakan mulai dari kelompok 1. Siapa yang siap untuk mewakili kelompoknya untuk diskusi? Mbak Naila. Yang kelompok 2 siapa nanti ya? Baik, sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok pertama untuk maju mempresentasikannya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama yaitu judul cerita. Judul ceritanya adalah Si Kancil Mencuri Timun. Bagian-bagian cerita. 1. Orientasi. Si Kancil dan